Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini, siang ini, materi yang akan untuk itu kami serahkan kepada Bapak Roni Ardiansah untuk menyampaikan materinya. Ya, makasih Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sih ketemu lagi ya di mata kuliah teknologi struktur. Mata kuliah ini kita selalu memilih objek-objek yang menurut saya sih cukup menarik dan yang sering kita lakukan ya sebagai sarjana atau mahasiswa teknik sipil. Kita selalu berhadapan ya dengan hal-hal struktur ya yang seperti ini. Jadi untuk kali ini saya pilih masalah SPT, Standar Penetration Test. Ya, prosedurnya seperti apa atau standar penetration test kita seperti apa. Jadi standar penetration test ini adalah salah satu ya uji tanah untuk mengetahui daya dukung tanah. Ya, kalau di cara SPT ini mendapatkan nilai NSPT. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan nilai N value SPT itu. Di samping itu, ya kalau di teknik sipil cukup populer lah ya, SPT, sondir, ya artinya kedua metode ini adalah untuk melakukan penelitian tanah. Itu metodenya berbeda, ya metode berbeda, fungsinya mungkin perannya mempunyai masing-masing ada kelebihan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kapan kita menggunakan alat SPT, kapan menggunakan sondir. Mungkin sedikit saya jelaskan dulu masalah perbedaannya ya. Kalau SPT adalah alat uji dinamis. Dinamis artinya menjatuhkan hammer ya dengan ketinggian tertentu, dengan berat tertentu, kemudian mengadakan penetrasi. Ya, kalau di SPT ini kan 12 inci, ya 30 cm. Nah, itulah dibaca nilai N value-nya. Sedangkan selama ini yang sering sekali kita jumpai adalah sondir atau CPT. Ya, sondir itu adalah alat yang statis, ya. Beda dengan SPT. SPT dinamis, ya. Kayak sondir dibaca per 20 cm, ya, ditekan, kemudian dibaca di manometer. Ya, mungkin kalau ditanya yang mana lebih akurat, saya akan mengatakan kalau akurasi sondir akan lebih tinggi karena bacaannya per 20 cm, kemudian statik, ya. Ya, dengan cara statik, ya, setiap 20 cm dibaca, sedangkan NSPT, ya, kelihatannya tidak memungkinkan dibaca per 20 cm. Kalau pengeborannya cukup dalam, mekanismenya cukup ribet ya, semua pengeborannya dicabut lagi, kemudian diganti dengan apa yang dikatakan split spoon, itu baru diuji SPT-nya. Tidak mungkin bor 20 cm dicabut, diuji SPT, bor lagi 20 cm. Nah, itu menyebabkan ribet sekali dan memakan waktu sangat lama dan akan memakan biaya sangat besar. Nah, tentu dengan bacaan per 2 meter ya, kalau kita akan kehilangan data-data ya di antara 2 meter. Kalau SPT bacanya 2 meter, setiap 2 meter. Di SNI, nanti kita akan melihat SNI-nya. SNI
boleh antara 1,5 sampai 2 meter. Bahkan untuk tanah yang homogen, misalnya rawa-rawa, dia homogen, rata-rata sama aja, itu bisa setiap 4 meter dibaca, diuji SPT-nya itu. Dan kita coba melihat ya, apa itu uji SPT itu. Ya. Di foto sebelah kanan itu kelihatan itu uji SPT di pantai, ya, dibuat peranca, ya, itu nampak itu ditancapkan kayu-kayu di pantai, di tanahnya, kemudian dibuat semacam panggung. Disitulah alat bor mesin. Jadi pada umumnya uji SPT kita itu kita bor dulu tanah baru diuji, ya. Tentu kita butuhkan bor mesin untuk mengebor tanah, dan bor itu pada umumnya adalah wash boring, semacam ngebor air. Dan uji SPT ini kalau dilakukan di darat lebih simpel dia, ya, dia langsung bisa letakkan di atas tanah, kemudian dilakukan pengeboran, kemudian diadakan pengujian yang kita katakan tadi 1,5 meter sampai 2 meter. Ya. Jadi apa itu standar penetration test atau SPT? Tidak diragukan lagi bahwa salah satu aspek terpenting dalam geoteknik adalah penyelidikan tanah yang baik dan benar. Salah satu uji di lapangan yang dapat dikatakan hampir selalu dilakukan dalam setiap penyelidikan tanah di Indonesia adalah uji penetrasi standar atau standar penetration test, atau umumnya kita kenal dengan nama SPT. Tidak saja di Indonesia, SPT yang dikembangkan sejak 1927 ini juga dipakai secara luas di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan uji SPT ini menggunakan peralatan yang sederhana, mudah di pengoperasiannya, mudah pemeliharaannya, dan relatif murah. Tapi kalau dihitung murah ya, sondir lebih murah, ya, jauh lebih murah. Kemudian dari International Reference Test Procedure atau ISSMFE, definisi uji SPT menurut ISSMFE 1988 adalah pengujian kekuatan atau perlawanan tanah terhadap penetrasi sebuah tabung belah. Nanti kita akan lihat tabung belahnya seperti apa, ya. Tabung belah baja di dalam lubang bor. Penetrasi tabung belah SPT ini dilakukan dengan menjatuhkan palu seberat 63,5 kilo. Ya, jadi kita lihat dulu, yang palu ini di sini di gambar sebelah kanan itu nampak donut hammer. Jadi tipe hammernya dia macam-macam. Untuk yang ini, yang di tengah adalah donut hammer. Itu yang palu seberat 63,5 kilo. Kemudian tadi dikatakan tabung belah, lihat foto di sebelah kanan yang di bawah tanah ini, ya, yang di dalam borehole. Ini ada borehole, dalamnya ini tabung belah, ya, di dalamnya. Jadi yang palu tadi seberat 63,5 kilo, dia akan jatuh pada bantal dengan infill. Ini di gambar nampak, ya, tinggi jatuhnya 30 inci, ya, atau 75 cm ini. Jadi 35 inci atau 75 cm jatuh ke infill. Jumlah pukulan, jadi jatuhnya sekali, 2 kali dipukul, sehingga penetrasinya adalah tabung belah, itu disebut nilai N, yang diperlukan untuk memukul tabung belah tersebut hingga memperoleh penetrasi sebesar 300 mili. Jadi nanti tabung belah kalau sudah dipenetrasi di dalam tanah dengan penetrasi
sejauh atau sepanjang 300 mili itu dihitung berapa kali pukulan. Itu yang disebut dengan nilai N atau N value. Nah, di sini penetrasi 300 mili dari dasar lubang bor disebut perlawanan penetrasi SPT atau nilai NSPT. Dari tabung belah tersebut juga dapat diperoleh contoh tanah terganggu untuk diidentifikasi. Jadi tabung belah di dalamnya ketika penetrasi itu tanah bisa masuk ke dalam tabung belah karena di dalamnya kosong di tabung belah itu. Disebut tabung belah, nanti tabungnya bisa dibuka kayak terbelah. Ya. Nah, di SNI 4153 2008 itu mengatur tentang pengujian SPT. Ya, ini adalah perubahan dan perbaikan dari SNI sebelumnya. Jadi kita lihat apa itu SPT menurut SNI. Suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh terganggu. Ya, contoh terganggu atau disturb sampel dengan teknik penumbukan. Uji SPT terdiri dari uji pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam tanah, disertai pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung belah sedalam 300 mili vertikal. Dalam sistem beban jatuh ini digunakan palu seberat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh 0,76 meter atau 76 cm. Pelaksanaan pengujian dibagi dalam 3 tahap, yaitu berturut-turut setebal 150 mili. Nanti kita akan lihat 3 tahapnya seperti apa. Ya. Untuk masing-masing tahap, tahap pertama dicatat sebagai dudukan. Ya, tahap pertama sebagai dudukan. Sementara jumlah pukulan untuk memasukkan tahap kedua dan tahap ketiga dijumlahkan untuk diperoleh nilai N atau perlawanan SPT dinyatakan dalam pukulan ya per 0,3 meter. Jadi yang dijumlahkan adalah tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap pertama tidak dijumlahkan. Di SNI juga, ya ini saya ambil hanya 2 item aja. SNI-nya cukup banyak menjelaskan. Ya, nanti keterangan lebih lanjut bisa dibaca di SNI secara lengkap. Jadi di 4.3.1 ya, pengujian penetrasi dengan SPT. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian penetrasi dengan SPT adalah A. Peralatan harus lengkap dan layak pakai. B. Pengujian dilakukan dalam lubang bor. C. Interval pengujian dilakukan dalam kedalaman antara 1,5 meter sampai 2 meter. Itu yang tadi saya katakan, SNI ya menyarankan 1,5 sampai 2 meter untuk lapis tidak seragam. Jadi kalau tanah tidak seragam bisa diadakan 1,5 meter sampai 2 meter. Ya, tergantung permintaan ya. Saya pakai 1 meter pada kedalaman tertentu. Ya. Dan pada kedalaman 4 meter kalau lapisan seragam. Jadi maksudnya kalau lapisan seragam diuji nilainya lebih kurang itu juga dan mungkin tidak ada perubahan nilai, maka itu setiap 4 meter masih memungkinkan. Ya. Kemudian yang D, pada tanah berbutir halus digunakan ujung split barrel. Split barrel itu yang tabung belah ya, yang tabung belah. Digunakan ujung split barrel berbentuk konus terbuka, open cone, dan pada lapisan pasir dan kerikil digunakan ujung split barrel berbentuk konus tertutup, closed cone. Nanti kita akan lihat, saya sudah persiapkan gambarnya juga ya. Apa itu open
kon dan close kon. Kemudian E, contoh tanah tidak asli diambil dari split barrel sumper. Nah, itu yang tabung belah. Jadi contoh tanah tidak asli atau dikatakan contoh tanah terganggu atau di stub sample. Ya, itu bisa diambil di dalam tabung SPT. F, sebelum pengujian dilakukan, dasar lubang bor harus dibersihkan terlebih dahulu. G, jika ada air tanah harus dicatat. H, pipa untuk jalur palu harus berdiri tegak lurus untuk menghindari terjadinya gesekan antara palu dengan pipa. Itu akan mempengaruhi nilai atau energi pukulan. Ya, kalau dia bergesekan, berarti energi akan mempengaruhi energi pukulan. Dan I, formulir isian hasil pengujian. Jadi semua alat ukur harus dikalibrasi minimum, kayak split samper tadi, infill ya, itu bisa dikalibrasi minimum 1 kali dalam 3 tahun. Ini kita ambil hal-hal yang berkaitan dengan SPT di SNI 4153 2008. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin ada baiknya di samping kanan saya ada video, ya, ada videonya. Saya putar video sambil menjelaskan. Ini ada video pengujian SPT. Jadi pengujian SPT ini dilakukan setelah dibor, ya. Jadi lubang bor, katakanlah ini sampai 19 meter, 20 meter, ya. Selesai ngebor, uji SPT. Kalau 18 meter diuji, 20 meter diuji, 22 meter diuji. Nah, ini adalah salah satu interval pengujian. Kalau tidak salah, ini di video kedalaman 19 meter ya. Kita coba saksikan dulu. Nah, ini yang 3 tahap dibuat, ditandai dengan putih. Ini dengan tanah ini, ya, dengan tanah warna putih, masing-masing 15 cm. Nampak 15 cm. Ini yang 3 tahap. Nanti pukulan tahap 1, 15 cm pertama, 1, 2, 4. Jadi tahap 1 4 kali baca. Mulai 1 lagi, pemukulan tahap kedua, 2, 3, 4, 5. Tahap kedua 5. Kita pukul tahap ketiga. Enam. Jadi pemukulan tahap pertama 4, tahap kedua adalah 5 dan 15 cm. Untuk tahap ketiga adalah 6, ya. Nah, yang dikatakan nilai NSPT itu adalah jumlah pukulan tahap kedua dan tahap ketiga. Berarti 5 tambah 6, nilai NSPT pada kedalaman yang diuji dalam video ini adalah 11. Dan tahap 1 tidak dibaca, itu untuk perataan tanah. Ya. Dan tahap 2 dan tahap 3 kalau dijumlahkan itu sudah 30 cm. Jadi kita
kita lihat di sini. Ini saya ambil lagi SPT ya, menurut Go Jiliong tahun 1995. Katanya di sini pertama membuat lubang bor, kemudian masukkan tabung belah standar split spoon tadi atau split barrel sumper ya, itu yang dikatakan tabung belah. Kemudian pukul tabung belah. Tadi kan dipukul ya dengan hammer yang 63 kilo. Nanti kita saksikan sekali lagi kalau tadi tidak kelihatan hammernya. Yang dihubungkan oleh batang pancang sedalam 18 inci atau 472,2 mili. Hitung pukulan untuk penetrasi 12 inci atau 305 mili. Jadi ini hampir aja ya, ada yang 300 mili, ada yang 305 mili. Ya, kemudian jumlah pukulan itu disebut dengan nilai N. Pemukulan oleh palu pemukul 140 lap atau 63,5 kg dengan ketinggian jatuh 30 inci, 762 mili, ada yang 750 mili. 6 inci pertama untuk mendapatkan tabung pada tanah tidak terganggu. 2 interval 6 inci untuk diambil jumlah pukulan yang disebut NSPT. Bila tanah sangat keras, nilai N tidak mencapai. Contoh, 700/100. Artinya, diperlukan 70 pukulan untuk mencapai penetrasi 100 mili. Jadi kalau sudah melewati nilai N60, itu tidak perlu diterusin pemukulannya sampai habis, ya, sampai penetrasi 30 cm atau penetrasi 15 cm. Kalau sudah terbaca 70, kita cukup mencatat penetrasinya berapa. Ternyata di sini hanya 100 mili, hanya 10 cm. Ya, jadi dicatat aja. Sudah 70 kali pukulan baru 100 mili. Jadi tidak perlu sampai 300 mili. Ya, jelas N-nya sudah melebihi 60. Ya. Kita coba saksikan lagi yang ini tadi ya. Ya, ini batang pancangnya, kemudian hammernya nampak di atas ini, yang 63 kilo ini, ya. Nanti kita lihat saat memancang, ini yang hammer tadi, 63 kilo, kemudian ditahan sama infill, ini infillnya, ya, ini infillnya, ini hammernya. Ini yang 76 cm, 2, 760 mili atau 750 mili, ini tinggi jatuhnya. Ya. Nah, itu tadi, ya, kita teruskan. Ya. Nah, pengujian SPT ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah kesukaran mereproduksi nilai SPT. Apa maksudnya? Ketika kita uji, mendapatkan nilai NSPT sekian pada kedalaman sekian, ya, kita uji lagi di sampingnya, reproduksi. Kita coba menguji lagi. Biasanya ini terjadi kesukaran atau kesulitan untuk menghasilkan nilai yang sama, berbeda dengan alat sondir. Kalau alat sondir, reproduksinya lebih baik. Jadi kenapa alat SPT ini mengalami kesukaran? Apa masalahnya? Nah, inilah hal-hal yang penyebab bahwa kesukaran memproduksi nilai SPT disebabkan oleh antara lain, yang pertama di sini variasi peralatan yang digunakan. Jadi ternyata alat SPT ini bermacam-macam. Nanti kita akan bahas juga tentang tipe-tipe alat SPT-nya. Kemudian variasi tinggi jatuh tidak selalu tepat 760 mili. Ya, yang tadi kita lihat di video itu kan kira-kira tuh, tarik itu
sulit sekali dia tepat 760 mili. Ya, bagaimana kita adakan suatu pengukuran kecuali nanti ada ya menggunakan suatu mesin yang modern dan canggih. Itu mesinnya sudah ada, tapi di Indonesia kayaknya belum digunakan itu. Ya, ya mungkin peralatan seperti itu juga sangat mahal sekali ya. Yang ketiga, gesekan antara palu pemukul dengan batang pengarah tadi. Jadi yang hammer jatuh ke infield tadi adalah di dalam ya melalui batang pengarah. Kemudian yang keempat, tabung belah yang aus. Ya, kalau tabung belahnya udah aus, bengkok atau rusak, itu juga mempengaruhi nilai NSPT. Berikutnya, kegagalan menempatkan tabung belah pada tanah yang tidak terganggu. Terus dasar lubang bor tidak bersih. Ya, berbeda, bersih atau tidak bersih, tingkat ketidakbersihnya sampai di mana. Kemudian pengaruh muka air tanah atau drilling fluid ya, akibat dasar lubang bor mengalami perlunakan atau bahkan membubur. Kemudian pengaruh ada kerikil pada mata tabung belah SPT. Dan juga pengaruh pengeboran tidak baik. Dan yang terakhir mungkin pengaruh ini, efek tekanan tanah. Tanah dengan kepadatan sama memberikan nilai N yang lebih rendah bila berada pada permukaannya. Jadi itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kesukaran reproduksinya. Nah, foto sebelah kanan itu kelihatan tabung belah. Ini kalau sudah dipasang nampak yang saya tunjuk ini. Ini tabung belahnya. Ini bisa dibuka ya. Ini ada dratnya. Ini dibuka, ini tabung belahnya. Ini setelah diadakan penetrasi, maka sampel tanah akan masuk ya. Sampel tanah terganggu tadi yang di subsampel masuk ke tabung belah. Ketika dibuka ini kita dapat sampelnya. Ya, seperti ini. Foto dari tabung belahnya. Ini dimensi tabung belah. ISSMFE merekomendasi tabung belah harus terbuat dari baja yang diperkeras dengan kedua permukaan luar dan dalam yang halus. Jadi ini mesti halus di permukaannya, baik di sebelah dalam maupun yang di luar. Diameter luar berukuran 51 plus minus 1 mili dan diameter dalam 35 plus minus 1 mili. Panjangnya minimal 457 mili. Tadi kan untuk 3 kali penetrasi sudah 450 mili. Walaupun yang dicatat sebagai nilai N adalah yang 300 mili di sini. Kemudian ujung bawah SPT dilengkapi dengan sepatu pancang sepanjang 76 plus 1 mili dengan diameter luar dan dalam yang sama dengan tabung belah serta bahan yang sama dengan tabung belah. Jadi nampak di sebelah kanan ini ya, ini gambar sketsa tabung belah. Ya, kemudian nampak catatan yang sebelah bawah ini adalah contoh ya sepatu pancang pada SPT. Ini bisa dipasang di sebelah bawahnya tabung belah tadi. Ini bentuknya berbeda-beda tergantung pada kondisi tanah ya. Jadi tergantung fungsinya di kondisi tanah seperti apa kita menggunakan sepatu pancangnya seperti apa ya. Nah, tadi nampak di sini ya untuk penetrasi. Jadi penetrasi di sini ada 3 kali. Ini ada sketsanya 3 kali. Yang 15 cm 0,15 meter pertama di sini dikatakan untuk dudukan. Jadi supaya tanah yang barusan dibor ini kan gembur ya, kan gembur. Kemudian di penetrasi, dijatuhkan hammer, dibaca ini berapa kali pukulan. Ya, contohnya saya ambil salah satu aja lah ya, kedalaman 10 sampai 1045 nih. Yang 15 cm pertama 1. Ya, ini 1 ya. Kemudian 15 cm kedua atau tahap kedua ya itu
dibaca juga nilai berapa jumlah pukulan yang disebut nilai N. Di sini didapat 2 ya, sini 2. Nah, dapat 2. Dan yang tahap ketiga 3 kali pukul 3. Jadi nilai NSPT-nya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu nilai NSPT yang karena 2 tambah 3 ini sudah mencapai 300 mili, yang 150 mili pertama itu hanya untuk kedudukan dan karena tanahnya gembur tadi ya. Dan memang yang namanya penetrasi ya 300 mili ya. Ini contoh grafik laporan ya daripada hasil uji SPT. Kemudian yang sampel tanah yang didapat tadi itu dilaporkan juga ya, deskripsi daripada tanah. Misalkan di sini sampai 2,45 meter ini jenis tanahnya ya, lempung lunak ya, warnanya warna coklat kehitaman ya, kekakuannya bagaimana, rendah atau sedang, plastisnya bagaimana, rendah, kadar airnya bagaimana, tinggi, sedang atau rendah. Ini dilaporkan ya. Nah, dilaporkan seperti ini berarti ini sampel tanah itu akan dilaporkan pada setiap perubahan tanah. Jadi setiap perubahan tanah itu wajib dilaporkan. Nah, ini juga saya ambil satu lagi ya. Contohnya nampak ini nilai N1 tahap 1, N2 dan N3, di mana N adalah N2 tambah N3. Jadi sini pada 2,45 meter ini N2-nya adalah 3, N3 2 berarti 5. Ya, N1-nya 3, tidak dijumlahkan. Nah, yang ini kedalaman 4 meteran, 30 tambah 19, 49. Ya, kedalaman 6 meteran, 35 tambah 37, lebih dari 50. Ya, ya cukup sebenarnya, ada yang mengambil lebih dari 50 sudah. Jadi tidak perlu dituliskan berapa nilainya lebih. Ada yang sampai nilai 60. Ya, ini kalau di SNI lebih dari 50. Nah, tadi yang sampel tanah, ini setiap perubahan tanah, berarti dari 0 topsoil sampai 245 ini ya satu jenis tanah, kemudian dari 245 sampai 1445 ya, itu satu jenis tanah, pasir, kemudian 14 meter ke bawah nampak jenis tanahnya. Jadi setiap perubahan tanah dilaporkan. Nah, laporan uji SPT ya, di SPT di lapangan dilaporkan menjadi satu dengan borlog ya, ini ya yang tadi uji SPT ini dengan borlog dilaporkan berupa satu kesatuan dari hasil pengeboran dalam bentuk formulir seperti dilihat pada gambar yang ini ya, ini gambar B1 yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: nama pekerjaan dan lokasi pekerjaan. Di sini ada nama proyeknya, lokasinya di mana, tanggal pengujian, ini ada tanggal pengujiannya. Kemudian nama penguji, nama pengawas, ya ini ada nama penguji, dikerjakan oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan nama penanggung jawab hasil uji dengan disertai tanda tangan atau paraf. Ini harusnya disertai tanda tangan atau paraf yang jelas. Nomor lubang bor, kedalaman pengeboran, muka air tanah, elevasi titik bor, dan hasil pengujian SPT. Tipe ujung split barrel yang digunakan, apakah berbentuk konus terbuka atau konus tertutup. Catatan setiap penyimpangan pada waktu pengujian. Nah, inilah ya yang harus kita laporkan. Nah, kita coba interpretasi hasil uji SPT ya. Di tabel pertama kiri atas ini ada nilai NSPT. Jadi kalau hasil uji nilai NSPT itu kecil dari 4, itu untuk tanah yang sangat lepas. 4 sampai 10 untuk tanah lepas. Sedangkan tanah sedang ya 10 sampai 30. Kemudian tanah padat
30 sampai 50, tanah sangat padat lebih dari 50. Ini untuk tanah yang berbutiran kasar, ya, atau pasir lah ya. Ya, ini. Jadi NSPT melebihi 50 dikatakan sangat padat. Bagaimana untuk tanah kohesi? Ya, tanah kohesi kita lihat di tabel sebelah kanan atas, ya, sangat lunak, ya, very soft, kecil dari 2,5. Kemudian yang softnya 2,5 sampai 5 nilai SPT-nya, medium stiff, ya, medium kaku, sedang kekakuannya 5 sampai 10 nilai SPT-nya, kaku, ya, itu 10 sampai 20, sangat kaku 20 sampai 40, dan keras, ya, atau hard di sini lebih besar 40. Nah, jadi nampak perbedaannya. Kalau yang untuk tanah berbutir itu nilai NSPT-nya lebih 50. Untuk yang berbutir kasar tadi ya, untuk tanah kohesif ya atau lempung itu besar 40. Itu tanah kerasnya. Ya, kalau di sini kepadatan, kalau di sini kekerasannya ya, kaku dan keras. Kemudian referensi, kalau kita ambil referensinya berbeda, terjadi juga sedikit perbedaan. Ini juga tanah lempung ya. Tabel 11 ini kan tanah lempung. Ternyata berbeda dengan tabel sebelumnya yang saya tampilkan ini. Nah, untuk 0 sampai 2 itu ada very soft ya. Itu 0 sampai 2 0 sampai 2 nilai NSPT-nya. Ya, sedangkan tadi kecil dari 2,5. Berarti ini 2 atau kecil dari 2. Kemudian yang tanah lunaknya 2 sampai 5, ini 2,5 sampai 5, ada sedikit perbedaan. Yang medium stiff di sini 5 sampai 10, ini sama. Kemudian yang stiff, yang kaku ya, yang kaku 10 sampai 20 sama. Untuk sangat kaku itu 20 sampai 30, di sini 20 sampai 40. Kemudian yang hard ya itu lebih 30, sedangkan tabel sebelumnya besar 30 ya. Ada satu hal yang cukup menarik ya, ingin mengira-ngira ya, ini mengira-ngira tanah ini NSPT-nya berapa ya. Kita bisa diadakan percobaan visual. Untuk NSPT yang sangat lunak, yang 0 sampai 2 atau yang tadi dikatakan kecil 2,5, itu sampel tanahnya dapat ditekan dengan ibu jari lebih dari 2,5 cm. Kemudian untuk 2 sampai 5, untuk tanah lunak, dikatakan tanah lunak adalah dapat ditekan dengan ibu jari sedalam 2,5 cm. Kemudian yang kaku atau yang medium stiff, ya, perlu tenaga untuk menekan dengan ibu jari. Kemudian, apa yang dikatakan tanah yang kaku? Secara visual, dapat ditekan dengan ibu jari sedalam 8 mili. Untuk tanah yang sangat kaku bagaimana? Ya, ini dapat ditekan dengan kuku ibu jari. Kemudian kalau yang sangat keras itu adalah perlu tenaga untuk menekan dengan kuku ibu jari. Jadi kalau ada tanah, kita menekannya supaya bisa ditekan, itu dengan kuku ibu jari, dengan tenaga, itu sudah dikatakan tanah keras ya. Itulah secara visual. Nah, tadi mungkin sebelum ke contoh kasus ini ya, di sini ada jenis SPT yang bermacam-macam ini jenisnya. Ada yang dari Jepang, Inggris, RRC, Amerika, Inggris lagi, Amerika. Tadi saya ada tampilkan jenis palu yang donut ya, di donut pun bermacam-macam ya di sini, yang otomatis, yang TKP 2 putaran, ini yang donut pilkon, banyak sekali. Ini yang juga pilkon, yang Inggris juga selubung ya. Kemudian yang RRC di sini donut pilkon sama donut. Kemudian Amerika ada pengaman menggunakan safety, kemudian selubung, ini ada donut lagi. Kalau tipenya, berat bantalan juga berbeda-beda, energi
SPT juga berbeda-beda. Ya, yang alat Jepang sampai 78. Nanti kita ada energi normalisasi dikatakan ya. Baru kita lihat contoh kasus ini. Selalu di dalam dunia jasa konstruksi, para ahli hitung struktur atau ahli hitung pondasi sering dibuat bingung karena satu perusahaan ya dengan perusahaan SPT lainnya diadakan di tempat pengujian yang sama, nilai SPT yang berbeda, ya sekali lagi memberikan hasil nilai uji SPT yang berbeda. Apa sebabnya? Apakah benar dia berbeda? Ya, apakah dia benar-benar berbeda? Ya, dalam kenyataannya sebenarnya tidak, tapi bisa jadi ketidaktahuan si perusahaan SPT, karena ketidaktahuan dia hanya sekedar menyajikan hasil uji SPT, tapi dia tidak mengetahui bahwa peralatan yang digunakan itu seperti apa. Ya, kita lihat di sini. Di sini tadi ada uji SPT, ya. Kita lompat ke sini dulu, ya. Perusahaan A, ya. Perusahaan A menggunakan peralatan SPT sistem Jepang. Ya, tadi kan sudah ada sistemnya, sistem Jepang. Kemudian dengan palu donut dan penjatuhan otomatis dari tabel 5 diperoleh. Nah, ini hasil hitungannya. Jadi dengan sistem Jepang, dia mendapat NSPT lapangan pada kedalaman 8 meter 10. Ya. Ini pada lokasi yang sama diuji oleh perusahaan B. Ya, perusahaan B menguji pada kedalaman 18 meter, kedalaman 8 meter. Jadi kedalamannya sama, areanya sama. Ternyata perusahaan B mendapat hasil uji nilai NSPT 18. Ini kan terjadi perbedaan yang signifikan ini. Ya, terjadi perbedaan yang signifikan. Ya, tentu ini yang tadi saya katakan membuat si desainer atau yang menghitung struktur pondasi jadi bingung. Saya harus pakai NSPT 10 atau NSPT lapangan 18. Ya, padahal jawaban yang benar yang kita gunakan adalah NSPT desain, bukan NSPT lapangan. Itu jawabannya. Untuk menghitung NSPT lapangan, untuk menghitung NSPT desain, itu ada formulanya. Nanti kita akan lagi melihat formulanya, tapi langsung kita ke contoh kasus dulu seperti ini. Ke contoh kasusnya, di mana NSPT yang akan digunakan, ya, yaitu dengan normalisasi energi 60, harus ada koreksi alfa, beta, gamma terhadap NSPT lapangan. Kemudian ini ada ER dibagi ES, ya. Nah, kita akan melihat ini ER itu adalah energi daripada peralatan yang digunakan, sedangkan ES adalah energi normalisasi, ya, yang sebesar 60. Nah, jadi N60 adalah alfa beta gamma kali N lapangan. Nah, di sini setelah dikalikan nilai N60 menghasilkan nilai NSPT N60 atau NSPT desain 13. Ya, kenapa 13? Kita lihat di sini, ya, dia menggunakan peralatan SPT sistem Jepang dengan palu donut dan penjatuhan otomatis dari tabel 5 diperoleh ER 75%. Nanti kita akan lihat tabel 5-nya yang ER 75%, atau kita lihat langsung di sini, ya. Ya, ini tabel 5, ya. Nah, peralatannya Jepang ini yang 78% ER-nya, ya. 78%. Kemudian ukuran lubang bor yang dia gunakan 150 mili, dari tabel 6 diperoleh gamma 1,05. Ini tabel 6-nya. Ini ukuran bornya 150 mili, didapat nilai gamma 1,05. Ini ada koreksinya. Kemudian koreksi
SPT yang digunakan adalah tanpa pelapis. Dari tabel 3 diperoleh beta sama dengan 1. Jadi yang tanpa pelapis ini betanya adalah 1. Jadi ini ada tabelnya. Nah, nilai ini dimasukkan alfa beta gamma dikali dengan N lapangan ER 78 dibagi 60 didapatlah N SPT desain 13 untuk perusahaan A. Bagaimana perusahaan B? Perusahaan B menggunakan peralatan SPT sistem Amerika dengan palu dunut dan penjatuhan tali katrol. Dari tabel 5 diperoleh ER 45% yang dari Amerika ya, 45%. Ini dia yang terakhir ini ya. Jadi ER-nya 45%. Kemudian ukuran lubang bor 150 mili dari tabel 6 diperoleh sama dengan yang perusahaan A ya, 1,05. SPT tanpa pelapis itu betanya 1. Kemudian diperoleh tadi yang NSPT lapangan. Jadi dengan koreksi alfa beta gamma terhadap data NSPT lapangan ya untuk perusahaan B didapat 13,5. Jadi sebenarnya hampir sama ya, setelah dikoreksi hampir sama. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah banyak perusahaan SPT mereka tidak mencantumkan data-data uji SPT dan tidak menyajikan nilai NSPT desain. Yang ada mereka hanya memberikan NSPT lapangan sehingga kalau mereka menggunakan peralatan, energi yang berbeda, dimensi yang berbeda, tentu akan memperoleh nilai NSPT yang berbeda. Jadi kita lihat di sini, ya. Nah, kita ke teorinya setelah melihat contoh yang ada. Normalisasi N terhadap nilai standar yang tadi dikatakan 60. Sid dan kawan-kawan 1984 mengusulkan mengambil energi standarnya 60. Tadi energinya kan 78 sampai 45. Tapi disaran oleh Sid dan kawan-kawan ini 60. Juga dipakai oleh Skempton 1986. Dan di sini Boles mengambil energi standar 70 di Boles 1986. Nah, notnya dengan normalisasi nilai N dari tiap jenis SPT yang dipakai, maka akan didapat nilai N yang lebih kurang sama. Yang lebih kurang sama artinya direproduksi ulang. Ya. Nah, rumusnya ini yang tadi, ya, bahwa NES yang kita hitung, yang N60 hasil normalisasi adalah N lapangan dikali ER per ES. Ya. NES adalah nilai NSPT yang sudah dinormalisasi, sedangkan N lapangan nilai SPT yang diperoleh pada saat pengujian dengan alat SPT tertentu. Ya. ER energi efektif yang dapat dilihat pada tabel 5 tadi. Ya. Kemudian ES energi standar referensi. Nah, disarankan ES diambil 60 sebagaimana rekomendasi Sid dan Skempton. N60 sama dengan N lapangan ER per 60. Jadi NES adalah alfa beta gamma, N lapangan ER per ES. Ya. Nah, yang alfa beta gamma tadi adalah faktor koreksi lubang bor. Jadi faktor koreksi lubang bor ini, nah, yang alfanya, ya, untuk alfa kalau menggunakan batang pancang yang panjangnya lebih dari 10, sama dengan 1. Kalau yang 6 sampai 10 itu 0,95, 4 sampai 6 itu 0,85 alfanya, 3 sampai 4 alfanya 0,75. Jadi tergantung si perusahaan SPT, ya, dia menggunakan panjang batang yang berapa panjang yang disambung-sambung, ya, berapa panjang. Jadi mereka wajib menyajikan, melaporkan di dalam laporan tentang panjang batang pancang yang mereka gunakan. Nah, kemudian saya lompat dulu yang ketiga, lubang bor. Lubang bor ini tentu yang kita ambil adalah diameter dari mata bor. Diameter mata bor 65 sampai 115 atau dikatakan di bawah 115 mili gamma sama dengan 1. Kalau menggunakan mata bor diameter 150
mili, gamanya sama dengan 1,05. Yang 200 mili 1,15. Itulah nilai gamma tergantung ukuran lubang bor berdasarkan diameter mata bor. Kemudian untuk SPT pelapis dengan SPT tanpa pelapis, yang pelapis adalah 1, yang tanpa pelapis 1,2. Nah, untuk yang 2, kenapa belakangan saya bahas? Karena ini sempat membuat saya bingung ini, ya, sempat bingung sampai saya pernah menelpon, ya, menghubungi pihak yang menjual alat SPT ini, yang tabung belahnya itu, ya, karena penetrasi kan di tabung belah. Kapan dikatakan SPT tanpa pelapis dan dikatakan SPT dengan pelapis? Ini tidak ada jawaban. Akhirnya saya dapat jawaban di blog ini Pak Irawan Firmansyah, ya. Ini beliau adalah dosen pasca sarjana UI. Ini sempat saya ajukan pertanyaan, inilah jawabannya, ya. Jawabannya di sini, Pak Roni, sepengetahuan saya SPT dengan linear pelapis tidak dipakai di Indonesia. Pertama dia mengatakan tidak dipakai di Indonesia. Kemudian secara visual bisa dilihat di split spon samper tadi yang tabung belah, ya, tabung belahnya. Mana yang pakai linear dan mana yang tidak. Yang pakai linear ada pembesaran diameter. Jadi ada pembesaran diameter sedikit untuk tempat linear tersebut. Ya. Jadi yang dikatakan pelapis ada pembesarannya. Ya. Jadi itulah, ya. Itulah yang jawaban yang saya dapat. Jadi untuk membedakan mana yang SPT pelapis dan SPT tanpa pelapis, ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi tadi kita melihat untuk membuat lubang bor ini itu bantuan mesin, ya. Mungkin dari gambar pertama sekali kita dapat melihat di sini ini mesin. Itu kita ngebor lubang dengan mesin sebagaimana halnya ngebor air, ya, ngebor sumur bor, itu sama halnya, kira-kira seperti itu, dia bor dengan bantuan mesin. Kemudian pada kedalaman seperti yang sudah ditentukan, apakah setiap 2 meter, apakah setiap 1,5 meter diadakan uji SPT. Nah, itulah secara berulang-ulang sampai dijumpai tanah keras NSPT lebih dari 50 atau 60. Nah, kita lihat di sini, yang ini, ya. Nah, yang simple adalah, ya, yang paling simple tidak dibuat lubang bor, tapi dipancang, ya, dipancang langsung menggunakan hammer yang ada, yang 63,5 kilo ini, ya, dan diuji SPT-nya. Ini dengan ditarik hammer itu dengan tenaga manusia, manpower yang menarik. Ya, kemudian yang tadi dengan mesin yang menarik. Ya, itu tipe lainnya. Kemudian ini ada satu tipe juga dia tarik. Ini lebih simpel. Ya, ini tidak diadakan pengeboran, tapi langsung dipancang juga, tapi juga menggunakan semacam mesin, ya. Dia tarik ini, kemudian dijatuhkan hammer, dia akan masuk dan sekalian menguji nilai NSPT-nya. Sampai yang paling canggih, saya rasa paling ini kita belum menggunakan ini, kan. Ini bagaimana menggunakan SPT, ya, alat SPT, otomatis SPT. Katanya hanya just 5 menit aja nih, ya, hanya 5 menit bisa adakan suatu pengujian. Belum sampai ke perasaan canggih seperti ini, ya. Nah, setelah itu, ya, kuliah kita anggap persentase dianggap, tapi ada PR, ya, jangan lupa ada PR satu diminta kepada mahasiswa cari satu contoh laporan uji SPT lengkap, ya, laporan di situ ada rekomendasi apakah ada peralatan, disajikan peralatan, apakah dia menyajikan nilai NSPT desain apa tidak, gitu. Nah, itulah yang di nomor 2. Saya minta memberi komentar dan penjelasan laporan singkat tentang apa yang diketahui dari isi laporan tersebut.
Jadi apa aja isi laporan itu sampai dokumentasinya dibuat semacam uraian singkat. Ya, jadi mungkin untuk hari ini saya rasa cukup presentasi saya. Saya akan kembalikan ke Bulia untuk mengadakan session tanya jawab. Ya, Bulia silakan. Baik, untuk sesi selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab atau presentasi ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya, Pak, karena ada sedikit yang tidak paham, Pak. Tadi itu kan untuk SPT ini kan ada terdiri dari 3 tahap. Yang 3 tahap ini, yang kan tadi 3 tahap, terus untuk SPT ini pada kedalaman 1,5 sampai 2 meter yang dibaca. Jadi yang 2 meter ini langsung 3 tahapnya atau per tahap itu 2 meter, Pak? Masih sedikit bingung nih, Pak, yang untuk tahap-tahap itu gitu, Pak. Tentuan tahap-tahapnya itu gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Saudara Hadid. Langsung saya jawab aja. Setiap pengujian, berarti kalau setiap 2 meter diambil, setiap 2 meter itu ujinya 3 tahap. Maka itu kalau diuji di 2 meter, itu sampai 2 meter 45. 2 sampai 2,45, karena 15 cm, 15 cm, 15 cm. Jadi sampel yang kita dapat, dari 2 meter sampai 2 meter 45. Kita uji lagi di 4 meter. Karena setiap 2 meter ya. Berarti 4 sampai 45. Kalau kita uji lagi 6 meter. Berarti 6 meter sampai 6 meter 65 cm. 6 meter 15, 6 meter 30, 6 meter 45. Ya, Saudara Hadid bisa dipahami? Oh, berarti kan dalam 3 tahap ini dalam 2 meter berarti kan, Pak? Setiap uji 3 tahap. Setiap pengujian. Dan pengujian dilakukan setiap 2 meter. Setiap kali pengujian. Baik, Pak. Ya. Ya, setiap kali pengujian. Maka itu pengujiannya bukan pasti 2 meter. 2 meter sampai 2 meter 45. 15 cm, 15 cm, 15 cm. Jadi 2 meter sampai 2 meter 45. Bisa baik, saya Pak. Ya, saya sajikan gambar yang ini. Ini katakanlah ini pengujian pada kedalaman berapa? 20 meter. 20 meter 15, 20 meter 30 cm, 20 meter 45 cm. Ini dia. Nah, sama halnya dengan video tadi. Yang video tadi pun dia lakukan ini pada kedalaman katakanlah 20 meter. Ini kan 3 tahap nih. Dia uji. Yang dia tanda tanah itu. Ya, itu dia Saudara Hadid. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Baik, silakan, masih ada lagi? Silakan yang lain. Muhammad Arif pernah melihat uji Muhammad Arif pernah melihat uji SPT? Pernah melihat uji SPT di lapangan? Pernah sekali kemarin, Pak, yang waktu di Politeknik Kaltek Riau itu, Pak.
di Politeknik Kalteng waktu uji SPT ya? Iya, Borpile atau uji SPT? Oh, Waktu uji Borpile. SPT? Oh, Borpile. iya, Kalau iya. akhir-akhir ini Borpile. Uji Yang SPT-nya sudah bertahun yang lewat. iya yang waktu kami apa struktur kemarin, Pak. Kira-kira kapan? Sudah berapa lama? Tahun 2 tahun yang lalu lah, Pak. Nah, benar, iya. Benar ya. Ibu Yuli Setahun yang 2 bawa tahun yang kemarin, lewat. Pak. Iya, benar itu. Ada pertanyaan? Atau sudah jago menguji SPT? Belum, Pak. Muhammad Cuman Arif. udah lupa juga, Pak, apa yang SPT ini nih, Pak. Mau lihat-lihat video dari YouTube juga nanti lagi, Pak. Ya. Praktikum ada? Praktikum ada, Pak, cuman udah lama. Sonder itu, Pak. Sondir. Yang SPT kita punya di Lab WIR. Harusnya ada ya. Kayaknya mahasiswa nggak sanggup menarik 63,5 kilo itu ya. Itu bertiga pun sulit tuh menarik dengan talinya itu. Ya, ada yang lain? Kok tenang-tenang aja yang KP? Ini ada beberapa orang mahasiswa KP. Ya, apakah materi kita hari ini kurang menarik apa bagaimana? Siapa yang lain lagi tadi? Selain Arif dengan Hadid, siapa lagi yang masih ikuti video nih? Presentasi ini. Bulia, sepi pertanyaan Bulia. Di pertanyaan. Ada juga dosen yang senang kalau mahasiswa tidak bertanya. Kayaknya tinggal berdua ya. Yang ada yang keluar ya. Kayaknya iya, Pak. Iya, Pak. Kita berdua. Iya, ini yang teknologi struktur karena mahasiswanya hanya 4 orang ya. 4 orang, 5 orang, saya sudah ada niat baik saya untuk membantu nilai luar kalau perlu tinggi-tinggi, tapi malah malas kuliah. Bagaimana ini? Itu sudah ada niat baik saya. Ya, karena hanya beberapa orang, ya mudah-mudahan dapat nilai yang baik, kan gitu. Ya nanti sampaikan ke kawan mungkin berhalangan hari ini ya, tontonlah videonya nanti supaya bisa menjawab ujian. Karena di TS nanti udah ada pergantian dosen. Ya, saya kan sampai UTS saja. Kayaknya kalau awal tanggal 5 sudah ujian, kalau salah tanggal 5 ya. Apakah masih ada kuliah sekali lagi nih kan gitu? Ya, masih ada ya, masih ada sekali ya. Ya. Ya, kayaknya tidak ada nih. Saya serahkan ke Bulia lah. Ya ada. Kalau nggak ada lagi. Oke. Baik. Untuk
kuliah hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Allah berjumpa di minggu depan lagi. Kita sudahi bersama dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.